Presidensi G20 Indonesia fokus pada 3 prioritas utama yang sejalan dengan prioritas nasional dan kondisi global, yaitu pertama, menata kembali arsitektur kesehatan global agar lebih inklusif dan tanggap terhadap krisis. Produksi vaksin ditingkatkan dengan distribusi yang merata, investasi dan pendanaan yang dibutuhkan harus dapat dimobilisasi secara cepat. Upaya untuk mencegah krisis selanjutnya. Yang kedua, optimalisasi teknologi digital untuk transformasi ekonomi. Dampaknya harus dirasakan oleh masyarakat, terutama oleh UMKM. Saya mengajak para pemangku kepentingan dalam forum ini untuk bermitra dengan Indonesia, maju bersama, tumbuh bersama. Selamat datang di Cemara 19 Channel. Dalam program Karang Isu, program informasi aktual seputar kebijakan pemerintah dan informasi yang tengah menjadi perbincangan publik saat ini. Pemerintah tengah memperkuat infrastruktur ekonomi digital guna meningkatkan peran strategis usaha kecil dan menengah di saat Indonesia menjadi presidensi G20. G20 adalah momentum bagi Indonesia untuk memiliki kembali daftar agenda prioritas dan memastikan agenda prioritas tersebut dalam menyampaikan pesan-pesan yang mewakili negara berkembang. Selain itu, pemerintah juga perlu tetap mengedepankan kolaborasi sesuai dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Untuk membahas hal ini, saya sudah bersama dengan Bapak Riza Damanik, staf khusus Kementerian Koperasi dan UKM. Selamat datang, Bapak. Selamat sore. Makasih undangannya, Ya. Mas. Kami yang juga terima kasih Bapak telah Pak Riza menyempatkan hadir datang ke studio Cemara 19 Channel, Bapak. Seperti yang saya jelaskan tadi, Bapak, topik atau pembahasan kita kali ini itu terkait UMKM, Bapak. Nah, terutama di mana Indonesia saat ini itu kan tengah menjadi tuan rumah presidensi G20 yang diselenggarakan di Bali. Tentu hal ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap bangsa Indonesia, terutama para pelaku usaha UMKM, Bapak. Untuk yang pertama nih, Bapak, pemerintah itu kan tengah gencar meningkatkan peran UMKM pada momentum presidensi G20 ini. Betul. Apa saja yang tengah dilakukan oleh pemerintah dan apa dampaknya bagi Indonesia dan terkhususnya untuk pelaku UMKM itu sendiri? Iya, pertama tentunya momentum ini kan tentu kita harapkan tidak sekedar lewat sebagai sebuah seremoni gitu ya. Ini adalah satu pertemuan penting yang kita harapkan juga bisa berkontribusi untuk menjawab atau menangkap peluang-peluang yang ada di dalam negara kita sendiri gitu. Nah, kita tahu ekonomi nasional kita itu sangat bergantung dengan pelaku-pelaku UMKM dan koperasi ya. Sekitar 60% lebih dari PDB kita itu adalah kontribusi dari UMKM kita, ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, dalam kaitan dengan itu tentu kita berkepentingan saya kira ya dalam momentum presidensi G20 ini untuk memanfaatkan ya, dan kebetulan juga temanya ini sangat relevan gitu ya. Salah satu core isu yang akan dibahas di dalam G20 ini adalah terkait langsung dengan UMKM. Apalagi ini pasca pandemi ya, bagaimana memilih model ekonomi yang paling tepat ya pasca pandemi misalnya begitu. Nah, kaitan dengan inilah tentu kami di Kementerian Koperasi dan UKM sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri Koperasi dan dalam banyak kesempatan ya, bahwa kita berkepentingan satu tentunya untuk meningkatkan akses pelaku-pelaku UMKM kita terhadap
pembiayaan yang lebih luas, kan gitu ya. Yang kedua tentu akses terhadap pasar yang lebih luas. Yang ketiga tentu akses terhadap kemitraan, inovasi dan teknologi, gitu ya. Ini terus kita perluas. Nah, dalam konteks perluasan-perluasan tadilah kita tentu melihat ke dalam sebenarnya karakter daripada pelaku UMKM kita ini sebagaimana saat ini, ya. Mari kita lihat misalnya dalam secara proporsional bisa kelihatan sebagian besar dari pelaku UMKM kita ini adalah perempuan, misalnya ya. Tadi sempat kita diskusikan juga. Nah, kelompok-kelompok perempuan ini tentu tidak boleh tertinggal ya dalam mendapatkan akses-akses tadi, ya, akses untuk tumbuh berkembangnya usahanya, termasuk akses terhadap pembiayaan dan seterusnya. Nah, praktik yang inklusif dalam pengembangan UMKM kita ini, sebagaimana juga menjadi isu utama dalam G20, ini juga menjadi perhatian kita gitu. Itu saya kira diantaranya ya. Nah, yang kedua tentu di dalam momentum ini kita terus juga ya ingin memanfaatkan populasi anak muda kita yang cukup besar ya. Data terakhir menunjukkan sekitar 64% dari populasi Indonesia itu adalah anak muda. Nah, anak muda ini dekat dengan teknologi tentunya ya. Nah, jadi ketika tadi ditanya terkait dengan digitalisasi dan seterusnya, saya kira satu sisi kita punya size ekonomi yang cukup besar di pasar digital kita, tapi di saat yang sama kita punya opportunity nih. Anak-anak muda kita yang kalau kita baca dalam laporan terakhir Semeru, itu mengatakan 73% ya daripada anak muda kita itu berkeinginan berwirausaha. Ya. Jadi ini menarik nih, populasi anak mudanya besar dan ternyata populasi yang besar itu juga tertarik berwirausaha. Nah, kita ingin menangkap peluang ini, kekuatan ini untuk masuk ke dalam ekosistem digital dan kita harapkan tidak hanya ikut-ikutan masuk dalam ekosistem, tapi juga mendapatkan manfaat dalam ekonomi digital tersebut. Gitu. Berarti yang cukup menarik nih Bapak, yang saya tangkap dari penjelasan Pak Riza Damanik nih, mengingatkan saya lagi Pak kepada sejarah peradaban manusia, di mana di situ kan peradaban manusia memang diawali oleh perempuan. Nah, berarti UMKM ini saat ini adalah banyak juga pelaku usahanya adalah berasal dari kaum perempuan gitu. Ya. Apakah itu kan mungkin dampak dari pandemi, karena yang sering di rumah, yang biasa sering di rumah itu adalah ibu-ibu, akhirnya bisa membuat suatu kreasi. Dan juga satu PR-nya lagi ternyata peluang bagi anak-anak muda. Nah, kalau melihat dari data UMKM sendiri Bapak, anak-anak muda yang sudah berwirausaha ini ada sekitar berapa Pak? Dan peluang besar dan salah satunya adalah sektor apa sih yang bisa didorong oleh anak-anak muda nih, terutama yang sudah mulai digital, karena kita juga nggak bisa memungkiri kadang memakai yang namanya media sosial atau lainnya saat ini sudah mulai berkembang, e-commerce dan lain-lainnya, dan itu menjadi satu peluang. Dan saat ini dari Pak Riza Damanik melihat anak-anak muda di Indonesia sendiri, itu udah sampai saat ini perkembangannya seperti apa Pak untuk UMKM yang berasal dari anak muda? Ya, jadi saya ingin mulai dengan sektor-sektor apa, ekonomi apa yang diharapkan itu bisa menjadi pendorong ekonomi kita ke depan. Ya, pertama itu kita sudah melakukan pendalaman sebenarnya di Kementerian Koperasi dan sampai pada akhirnya ada 7 sektor utama yang kita anggap ini satu sisi kita punya potensi domestiknya cukup besar, tapi di saat yang sama opportunity marketnya di luar juga cukup besar gitu. Yang pertama itu adalah sektor pertanian pangan, ya. Yang kedua itu perikanan, ya. Yang ketiga itu terkait langsung dengan home decor, ya. Yang keempat itu terkait langsung dengan Muslim fashion, karena kita ini juga populasi Muslimnya cukup besar gitu ya. Lalu yang kelima itu terkait langsung dengan wisata alam, ya, karena kita punya alam yang sangat bagus sekali dan kita harapkan dengan panjang garis pantai kita yang cukup panjang itu meninggalkan atau menyediakan sumber keindahan alam yang sangat bagus yang kita harapkan itu juga bisa mendongkrak perekonomian kita. Yang keenam itu furniture, ya,
Dan yang ketujuh itu adalah indigenous product. Ya. Jadi ada komoditi-komoditi unggulan yang memang kita lihat dia hanya ada di Indonesia, atau bahkan lebih spesifik lagi di daerah tertentu di Indonesia, tidak ada di tempat lain gitu. Nah, ketujuh komoditi atau produk ekonomi dari UMKM ini tentu ini menjadi prioritas kami ya. Tentu banyak yang lain, tapi tujuh ini kita lihat setelah kita pelajari, kita lihat potensi market dan seterusnya, kita bisa unggul dengan tujuh ini. Ya, kita punya opportunity untuk unggul di tujuh tadi itu. Nah, disinilah kita harapkan anak-anak muda kita bisa terlibat. Ya, terlibat dalam konteks apa? Terlibat dalam menggarap ini tentu dengan perkembangan yang ada saat ini. Saya ambil contoh misalnya di pertanian ataupun di perikanan gitu ya. Kita tahu sudah ada banyak platform-platform digital yang muncul di sektor pangan kita, baik itu pertanian maupun perikanan gitu, yang pada intinya adalah ingin menghubungkan antara kegiatan-kegiatan di hulu, dalam hal ini produksi daripada petani, nelayan, peternak maupun perkebun tadi, dengan pasar, baik itu pasar domestik maupun pasar luar, gitu ya, sehingga yang tadinya rantai perdagangan dari produk pangan dari tiap-tiap petani itu sangat panjang, yang sampai pada akhirnya tidak menguntungkan bagi petaninya atau nelayannya, dan juga tidak menguntungkan bagi konsumennya karena mendapatkan harga yang lebih mahal, tapi justru lebih banyak mendapatkan benefit di menengahnya gitu ya, di kelas tengahnya ini gitu. Nah, kita tidak mau ini. Kita ingin mengurangi rantai tadi itu dengan digitalisasi. Nah, syukur alhamdulillah dengan perkembangan yang ada sekarang ya, dan juga anak-anak muda kita yang potensial ya, yang sudah punya jejaring yang baik, punya pengetahuan yang baik, punya sumber daya pengetahuan yang memadai, sehingga mereka ini tumbuh dan kembang sekarang ini. Ya, saya melihat itu bahkan tidak hanya di nasional, bahkan sudah mulai muncul instrumen-instrumen atau platform-platform digital lokal. Ya, saya lihat tuh ada di Kepulauan Riau, bagaimana menghubungkan antara satu atau komunitas nelayan dengan restoran-restoran seafood yang ada di sana, misalnya gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini perkembangan-perkembangan yang semacam ini yang kita ingin terus tumbuh kembangkan. Nah, kami sekarang di Kementerian Koperasi dan UKM itu memiliki sejumlah instrumen yang bisa kita gunakan sekaligus ya untuk memacu ya, mengakselerasi inisiatif-inisiatif semacam ini. Yang pada intinya adalah ingin membangun satu ekosistem yang lebih sehat, yang lebih lengkap, sehingga anak-anak muda tadi bisa terlibat aktif dalam pengembangan sektor-sektor strategis nasional tadi itu. Ya, kita ada namanya SMESCO, ini Badan Layanan Umum yang ada di Kementerian Koperasi, yang secara spesifik diharapkan itu bisa membantu pelaku-pelaku UMKM kita itu mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Jadi ini showcase-nya ada di sini nih. Kita harapkan dia terus bisa berkembang gitu ya, termasuk juga mengakses pasar yang lebih luas lagi di dunia gitu. Nah, di sini kita kembangkan ada sejumlah inovasi yang sekarang ada di sana ya, mulai dari misalnya model kemitraan antara pelaku UMKM atau koperasi dengan industri skala besar gitu ya. Kita kembangkan di sana, lalu juga terkait dengan bagaimana membantu memperkuat produk-produknya atau mengkurasi produk-produk dari pelaku UMKM supaya dia punya hasil yang layak, baik itu di market nasional maupun di global gitu misalnya, dan seterusnya. Nah, lalu di Kementerian Koperasi juga kita punya sekarang ada, kalau teman-teman nanti lihat tuh ada Semesta ya. Ini satu website kita yang kita harapkan itu bisa menyajikan seluruh seluruh menu dalam rangka untuk mendukung pelaku-pelaku UMKM kita itu tumbuh kembang dan mendunia. Jadi misalnya di sana ada tentang kalau mereka mau bangun kemitraan dengan siapa, itu ada tuh. Ya, ada menunya tuh. Dia mau bangun kemitraan dengan siapa,
terhubung dengan siapa, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dia mau udah ada produknya tapi dia ingin mendapatkan sistem logistik yang baik, di sana ada menu untuk melihat atau menemukan cara bagaimana dia menemukan sistem logistik yang baik. Apakah melalui darat, laut, udara, itu misalnya ya. Lalu kalau dia mau mengikuti pelatihan-pelatihan tertentu, dia juga pernah menu-menunya di sana yang bisa dia gunakan kalau dia ingin mengetahui misalnya cara-cara ekspor dan lain sebagainya, dia bisa temukan di sana. Atau kalau dia ingin membangun kemitraan mencari pasar yang lebih luas gitu, akses pasar yang lebih luas dan seterusnya, dia bisa juga menggunakan instrumen itu. Cukup komprehensif, tentu kita terus perkaya gitu ya, tapi ini satu terobosan yang kita harapkan membuat pelaku-pelaku UMKM kita tidak perlu bingung ya, dan bisa langsung mendapatkan layanan yang maksimal. Nah, yang ketiga, kita juga memiliki apa yang disebut dengan dukungan untuk mendapatkan sertifikasi untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Ya, kita tahu produk-produk yang dijual di pasar global itu kan harus memenuhi standar-standar tertentu. Dan biasanya pelaku-pelaku UMKM kita itu mendapati hambatan yang serius itu ya. Jadi dia punya produknya dirasa sudah cukup bagus, tapi ada kaidah-kaidah yang tidak dimiliki gitu ya, atau tidak dilengkapi sesuai dengan standar global itu sendiri gitu. Nah, kita melalui di Kementerian Koperasi kita ingin memfasilitasi itu ya. Tahun ini kita ada lebih dari atau lebih kurang 200 UKM lah, usaha kecil menengah, yang kita harapkan untuk didampingi ya, untuk bisa mendapatkan fasilitasi sertifikasi ataupun standarisasi internasional tadi ya, seperti ISO ya, HACCP gitu misalnya dan seterusnya, sehingga kita harapkan nanti ini menambah daftar daripada pelaku-pelaku UMKM kita yang sudah bisa berorientasi ekspor gitu. Kita harapkan begitu. Nah, ini juga strategi kita yang lain yang kita harapkan bisa terus. Nah, yang keempat adalah tentu kita juga membangun kemitraan-kemitraan. Nah, ini secara terus-menerus ya, Pak Menteri juga mengingatkan kita harus terus kita bangun kemitraan-kemitraan strategis. Nah, kemitraan ini ada yang kita bangun antara UKM atau UMKM dan koperasi dengan dengan pelaku usaha besar, dalam hal ini swasta maupun juga BUMN ya. Saya ambil contoh misalnya dengan sejumlah usaha-usaha besar, kita mendukung atau mengajak pelaku-pelaku UMKM kita itu membangun kemitraan rantai pasok. Pun demikian dengan BUMN ya. Harapan kita ya, kalau kita belajar dengan Jepang misalnya, Jepang itu telah menentukan ada 2 industri strategis nasional mereka. Satu itu adalah elektronik dan yang kedua itu adalah otomotif. Nah, terhadap 2 industri strategis nasional mereka inilah mereka membangun klaster-klaster UMKM yang menyiapkan spare part daripada otomotif dan komponen-komponen untuk mendukung industri-industri elektronik tadi itu ya. Nah, sehingga ketika Jepang dengan produk otomotif dan produk elektroniknya tadi itu mendunia, di saat yang sama dia sekaligus juga mengangkat pelaku-pelaku UMKM-nya mendunia. Sehingga Jepang itu adalah satu di antara negara yang memiliki UMKM-nya memiliki global value chain yang cukup tinggi gitu ya. Nah, ini yang saya kira, dan juga orientasi ekspor dari pelaku UMKM-nya juga cukup besar gitu. Nah, hal yang semacam ini saya kira sangat mungkin bisa kita lakukan ya, selama kontennya ada di lokal. Nah, konten lokal itu mana kekuatan kita yang saya katakan tadi, ada 7 tadi setidaknya. Oh, baik, Pak. Sungguh penjelasan dari Pak Rizal Manik komprehensif ini, Pak. Dan saya kembali ke terkait G20 ini, Bapak. Kan UMKM ini sebagai agenda prioritas pembahasan dalam forum G20. UMKM ini juga sebagai salah satu kekuatan pilar ekonomi. Betul. Nah, betul. Dan ini tak hanya di Indonesia, dijelaskan oleh Pak Rizal Manik tadi itu, di Jepang juga dan beberapa negara lainnya. Betul. UMKM ini sebagai common issue di beberapa negara berkembang. Lalu apa agenda penting yang akan dibawa oleh pemerintah Indonesia, Bapak, dalam forum tersebut, dalam forum G20, Pak, terkait UMKM?
Jadi tentu ada sejumlah ya yang tadi disebutkan, paling tidak itu ada 3 hal yang kita ingin harus utamakan dalam konteks pengembangan UMKM kita. Yang pertama itu perempuan tadi. Ya, jadi perempuan ini menjadi penting. Tadi yang saya katakan ya, dari hasil survei terakhir yang kami lakukan bersama-sama dengan UNDP dan Indosat misalnya, itu menunjukkan bahwa 90% lebih dari pelaku UMKM kita itu berminat melakukan kegiatan usaha green ya, yang berkelanjutan dan sekaligus juga inklusif. Nah, kalau dilihat dari 90% tadi itu ternyata sebagian besar adalah perempuan. Ya, jadi bisa kita katakan kita berkepentingan melihat menangkap opportunity ini. Yang kedua, kita juga melihat bahwa ternyata anak-anak muda kita itu memiliki posisi yang cukup strategis. Tidak hanya jumlahnya yang banyak gitu ya, tapi kreativitasnya yang bagus sekali ya. Aksesnya terhadap teknologi yang juga tinggi sejalan dengan infrastruktur teknologi yang sudah semakin baik di negara kita gitu ya. Nah, dalam konteks itulah saya kira ini juga berdasarkan dari risetnya Semeru itu menunjukkan bahwa 73% dari populasi anak muda kita ini ternyata sangat ingin ya menggerakkan isu-isu atau bekerja pada memiliki wirausaha ya, berwirausaha gitu. Nah, yang ketiga adalah kita juga berkepentingan untuk mengarus utamakan isu-isu terkait dengan keberlanjutan ya. Jadi kita tahu hari ini semua dunia tengah memberikan perhatian yang besar terhadap isu-isu lingkungan. Ya, mulai dari climate change gitu ya. Lalu juga pentingnya ada udara bersih gitu ya. Sampah plastik di laut yang harus terus ditekan, dikurangi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita melihat bahwa 3 isu penting ini ya, ini menjadi anchor dari perbincangan dunia hari ini, dan Indonesia bisa menjadi role model yang baik. Ya, apa 3 tadi itu? 1 perempuan, yang kedua anak muda, dan yang ketiga adalah lingkungan atau green products. Ya, nah kita ingin tentunya mendapatkan porsi yang besar ya dalam kerangka untuk memastikan penggerak ekonomi nasional kita ke depan ini ya terwadahi dan di saat yang sama mendapatkan dukungan yang optimal pula. Kami sendiri di Kementerian Koperasi ya, sebagaimana arahan Pak Menteri di penghujung tahun 2021 itu sudah mengatakan bahwa di 2022 ini 70% dari program-program di Kementerian Koperasi dan UKM itu dialokasikan untuk perempuan, anak muda dan produk hijau. Ya, 70%. Itu sudah kita sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Jadi sekarang kita tentu ini tidak cukup hanya dinarasikan ya, tapi juga harus juga diimplementasikan. Dan kami tentu terus mempersiapkan ini ya, mendorong bagaimana tumbuh kembangnya UMKM, koperasi yang anak muda, perempuan yang menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan itu semakin banyak di Indonesia. Kami di Kementerian Koperasi setidaknya ya itu menuju G20 juga tengah menyiapkan ada 9 side event. Ya, mulai dari Maret nanti ini akan sudah mulai menggelinding ya. Ada yang terkait langsung dengan isu-isu perempuan tadi ya, inklusivitas, lalu juga terkait dengan digitalisasi anak muda gitu ya. Lalu juga akses terhadap green investment untuk UMKM kita gitu. Dan nantinya kita harapkan juga sampai pada puncaknya kita harapkan ada hal-hal yang lebih konkret gitu ya dari pelaku-pelaku usaha member daripada G20 untuk membangun kemitraan-kemitraan strategis terhadap pelaku-pelaku UMKM kita. Kami tengah mengkurasi lah pelaku-pelaku kita itu. Dalam pelaksanaan G20 itu Pak, lalu bagaimana dengan potensi dan peluang UMKM nasional ini dalam menghadapi momentum presidensi G20 ini, khususnya agar UMKM nasional dapat mengakses pasar global tadi itu, atau bagaimana membangun UMKM yang berorientasi ekspor yang Pak Riza Damani jelaskan tadi itu Pak? Iya, tadi saya sampaikan ya, tentu kan ini ada beberapa komponen penting ya yang harus dilengkapi. Iya. Satu ada aspek pembiayaan tentunya, dan alhamdulillah dalam aspek pembiayaan ini ekosistem pembiayaan kita untuk mendukung UMKM ini semakin lengkap.
ya, ada gradasi pembiayaan kita, ada ultra mikro, mikro, kecil, menengah, ya dan besar gitu ya. Semakin kokoh nih, kita punya ekosistemnya semakin baik. Bahkan terakhir Pak Presiden ya sudah menyampaikan target dari rasio pembiayaan perbankan untuk UMKM dari yang sebelumnya hanya 20%, insya Allah di tahun 2024 nanti bisa pada lebih daripada 30%. Jadi kami sekarang lagi konsentrasi untuk terus mendorong, ya. Jadi akses pembiayaan terus kita tumbuh kembangkan. Nah yang kedua, ada kepentingan juga dalam kerangka untuk memantapkan UMKM kita go global itu untuk meningkatkan pendampingan pelatihan-pelatihannya gitu ya. Ini penting sekali gitu ya. Jadi nggak cukup hanya diberikan pembiayaan tapi juga harus didampingin. Iya. Harus dilatih dengan benar-benar, harus ditongkrongin gitu ya. Itu yang saya pelajari dari banyak pelaku-pelaku UMKM kita yang berhasil gitu ya. Dan tentu dalam konteks pelatihan-pelatihan ini kami selain dengan Kementerian Koperasi, BLU kami dengan Smesco gitu ya, kita juga bangun kemitraan juga dengan pemerintah daerah, termasuk juga pelaku swasta. Ya, kita tahu juga ini UMKM ini kan yang ngurusin banyak sekali. Iya. Ya. Nah, tentu kita tidak ingin itu diurus sendiri-sendiri begitu, tapi kita konsolidasikan ya, sehingga kita berharap nantinya ekosistem proses pendampingan ya daripada pelaku-pelaku UMKM kita ini juga semakin kuat gitu ya. Jadi misalnya saya ambil contoh, misalnya sekarang kami juga bekerja sama dengan namanya sekolah ekspor. Ya, jadi kita sudah punya tuh ada sekolah ekspor, kita kerjasama yang di sini kita harapkan teman-teman UMKM ya yang ingin sudah punya produk yang setengah siap ya atau sudah siap untuk ekspor tapi belum tahu cara ekspor atau perlu memantapkan lagi strategi ekspornya, dia bisa mengikuti ini sehingga dia nanti bisa menjadi akseleratif gitu ya, termasuk juga dengan Semesta yang saya sampaikan tadi itu. Nah, yang ketiga selain pelatihan juga dia membutuhkan inovasi teknologi. Nah, inovasi teknologi tentu tidak bisa dia temukan sendiri ya. Kan dia harus berinteraksi juga, dia harus bangun kemitraan, apakah itu dengan perguruan tinggi, dengan BUMN, dengan swasta, dengan para pihak. Ya, nah ini yang ekosistem ini yang kita hidupkan. Ya, di Smesco saya kira itu sudah sangat baik kalau Mas nanti main-main ke Smesco saat ini itu sudah banyak sekali inovasi di sana. Ya, jadi kalau ada pelaku UMKM membutuhkan inovasi, membutuhkan akses logistik yang baik gitu misalnya, itu udah cukup lengkap lah di sana, bisa ikut untuk melihat perkembangannya gitu. Nah, yang keempat selain tadi itu inovasi dan teknologi ya, kita juga kan membutuhkan kepastian pasar. Iya. Ya, kalau pasarnya juga nggak pasti ini berbahaya pastinya ya. Kita tahu di masa-masa lalu kita punya pelajaran yang kurang baik misalnya bagaimana pelaku UMKM kita misalnya petani atau nelayan diminta untuk menanam atau berbudidaya komoditi-komoditi tertentu sampai pada akhirnya panen nggak ada yang beli. Ya, akhirnya ditimbun jadi nelayannya rugi, petaninya rugi dan seterusnya. Nah, ini nggak boleh terjadi. Maka ekosistem daripada pelaku UMKM kita juga harus dilengkapi dengan yang namanya off-taker itu kan gitu ya, off-taker itu. Nah, off-taker ini tentu juga punya kesulitan pastinya ya kalau harus mencari sendiri-sendiri di mana produk-produk yang baik itu ya. Kami menyiapkan platformnya sehingga ada tuh pelaku-pelaku UMKM kita yang sudah terkurasi, yang sudah siap go global misalnya. Kami punya itu sehingga nggak perlu khawatir lagi sekarang ini harusnya pelaku-pelaku usaha besar kalau mereka ingin menumbuh kembangkan usahanya dan ingin mendapatkan misalnya kemitraan yang lebih pasti, saya kira kita sudah punya platformnya sehingga mereka nanti bisa bersama-sama tumbuh, ya usaha besarnya tumbuh, usaha mikro kecil dan menengahnya tumbuh gitu, dan kita bisa mengambil porsi yang lebih besar di pasar dunia misalnya begitu. Ini kami terus persiapkan sekarang, Mas. Baik Pak. Nah, tentunya kan dalam mengakses pasar global nih Pak. UMKM nasional harus memiliki standar kualitas yang tinggi dan memang harus sesuai dengan standar global lah, yang di mana standarnya itu layak untuk diekspor. Nah, yang dilakukan pemerintah dan apa ya Pak yang perlu dilakukan pemerintah dan juga UMKM itu sendiri, terutama pemerintah sudah menyediakan nih fasilitasnya
ya kan? Ada Smesco, terus Semesta tadi, lalu ada sekolah ekspor. Nah, kalau dari UMKM sendiri, apa yang perlu dilakukan oleh UMKM, Pak? Terkait keaktifan atau gimana? Jadi memang ini ada dua ya, ada dua lah kalau saya boleh kelompokkan tuh ada dua. Ada kelompok yang memang bisa dikatakan sudah cukup kompleks aktivitasnya. Ya, saya ambil contoh misalnya petani-petani atau nelayan-nelayan di pedesaan yang waktunya sudah habis untuk berproduksi. Ya, jadi kalau ditambah lagi dengan memikirkan market yang lebih luas gitu, saya kira tidak fair juga gitu ya, menambah beban pemikiran dan seterusnya. Nah, terhadap kelompok ekonomi yang semacam ini, saya kira menjadi penting untuk membangun satu inisiatif ya, kalau Pak Jokowi menyebutnya itu korporatisasi petani dan nelayan itu ya. Saya ambil contoh misalnya untuk petani dan nelayan di sektor pangan kita ya. Nah, nggak boleh lagi mereka bekerja sendiri-sendiri. Ya, harus berada pada size ekonomi yang memadai gitu ya, dalam skala ekonomi gitu. Nah, terhadap itulah ya, supaya ada kontinuitas dari produknya, kontinuitas dari kualitasnya gitu ya, lalu juga kontinuitas terhadap akses pasarnya, maka dia diharuskan, dia dituntut untuk berada pada posisi yang berkelompok, berkoperasi. Ya, kami mengembangkan apa yang disebut dengan korporatisasi nelayan berbasis koperasi, korporatisasi petani berbasis koperasi gitu ya, dan juga untuk peternak, untuk pelaku usaha-usaha lain di UMKM kita ingin kembangkan itu. Nah, kenapa ini penting? Kita berharap nantinya ada pembagian peran yang strategis gitu. Jadi pada sisi produksi, pelaku UMKM-nya konsentrasi di produksi, lalu koperasinya itu sudah berpikir tentang hal-hal yang lebih di luar aktivitas produksi ya. Misalnya ambil contoh untuk memastikan pembelian. Jadi jangan lagi ada petaninya panen masih mikir pasarnya, tapi dia sudah karena dia anggota koperasi, dia sudah pasti dibeli produknya oleh koperasi. Nah, si koperasi inilah yang berpikir tentang bagaimana hasil produk-produk petani tadi itu yang sudah diagregasi, yang sudah dikonsolidasikan, itu mendapatkan pasar yang layak. Nah, karena mereka sudah memiliki volume produksi yang besar, ya si koperasi tadi ya, karena dia sudah mewakili daripada mengagregasi dari produk-produk petani dan nelayan tadi itu, nah mereka sehingga menjadi punya daya tawar yang kuat nih koperasi untuk bangun akses pasar yang lebih luas. Jadi untuk bernegosiasi dengan market di lokal, market di regional atau bahkan di global ya. Nah, tentu mekanisme ini yang terus kita kembangkan. Dalam sistem pembiayaan menjadi lebih mudah ya. Kita punya yang namanya LPDB ya, lembaga pembiayaan dana bergulir yang sejak 2 tahun terakhir ini Pak Menteri minta untuk khusus digunakan untuk pembiayaan koperasi. Ya, jadi si LPDB khusus membiayai si koperasinya tadi itu supaya punya modal yang besar untuk bisa membeli produk-produk petani anggotanya tadi. Nah, lalu petani-petaninya modalnya dari mana? Mereka bisa mengakses KUR misalnya begitu. Lebih kurang begitulah. Jadi ekosistem ini yang kita ingin kembangkan ya, sehingga satu sisi sedikit demi sedikit kita ingin mengurangi risiko usaha ya di sektor UMKM kita ini. Ya, sehingga nantinya tingkat kepastiannya menjadi tinggi. Ya, dan di saat itulah nantinya kita berharap UMKM kita itu menjadi sektor formal yang memadai, ya, aksesnya punya akses yang lebih luas gitu. Nah, yang kedua tentu pada kelompok-kelompok yang sudah punya melek teknologi gitu ya, yang sudah memadain ya, pelaku-pelaku yang semacam ini, ya kita menyiapkan ragam tadi pelatihan-pelatihan ya, ataupun model-model kemitraan itu. Kami melakukan kurasi misalnya baru-baru ini mempertemukan antara 10 BUMN ya dengan sekian ratus pelaku UMKM dan koperasi. Ya, kita lakukan business matching. Ya. Jadi, tapi sebelum business matching si UMKM ini sudah dikurasi dulu nih. Pun demikian, si BUMN ini sudah kita sudah ajak ngobrol dulu nih untuk melihat apa saja yang mereka butuhkan, speknya apa, berapa nilainya dan seterusnya.
Nah, sehingga pada saat mereka dilakukan pertemuan, ya itu upaya untuk membangun kemitraan jauh lebih mudah, gitu ya, menjadi lebih mudah. Dan alhamdulillah sekarang pilotingnya sudah berjalan. Ya, kita ada kerjasama dengan Kimia Farma, sehingga nanti produk-produk UMKM yang terkait langsung dengan kesehatan. Ya, itu bisa menggunakan gerainya si Kimia Farma di 1000 sekian gerainya si Kimia Farma, misalnya begitu. Kita bekerja sama dengan misalnya dengan Krakatau Steel, misalnya dalam pengembangan cangkul misalnya, yang membutuhkan bahan baku baja yang baik yang dapat digunakan untuk standar percangkulan misalnya, atau alat-alat pertanian gitu ya, dan kita kembangkan itu. Lalu kita juga membangun kemitraan misalnya dengan Pertamina misalnya ya, dalam kerangka untuk menyiapkan tempat jadi kalau Pertashop itu ada tempatnya tuh ya. Iya. Nah, kotaknya itu ya, itu ternyata itu bisa dilakukan oleh pelaku-pelaku UMKM kita ya. Jadi sehingga ini bisa dibangun kemitraan juga dengan pelaku-pelaku UMKM dan koperasi kita gitu. Dan seterusnya masih banyak lagi tentunya. Nah, kami tentunya berharap ini bisa terus dikembangkan ya. Setelah tahun lalu kami coba piloting ya, baik itu dengan sektor swasta besar maupun sektor BUMN gitu ya. Dan alhamdulillah berhasil, dan kita semakin percaya diri nih di tahun 2022 ini dan ke depannya ya, inisiatif ini bisa kita terus kembangkan. Nah, terkait dengan yang G20, inisiatif tersebut kan juga kita kembangkan ya. Misalnya bagaimana berkolaborasi dengan hotel misalnya yang ada di Bali untuk menyerap produk-produk UMKM. Ya, apakah itu terkait dengan kebutuhan untuk ruangan ya, ataupun furniture-nya gitu ya, dan seterusnya kita harapkan kolaborasi ini terus diperkuat, termasuk juga untuk urusan pemenuhan kebutuhan pangannya misalnya, bahan baku dan seterusnya ini bisa terus dibangun kemitraan-kemitraannya, dan kita harapkan model ini terus bisa dikembangkan. Gitu Mas. Dan bisa berkelanjutan. Bisa berkelanjutan. Kita harapkan bisa berkelanjutan. Jadi itu yang paling penting sebenarnya ya. Bagaimana supaya dia tidak hanya berhenti menuju atau saat momentum itu saja gitu ya. Karena kita tahu misalnya di Indonesia kan saat ini, tahun ini nih bagus sebenarnya. Karena ini persis momen di mana kita sedang melakukan pemulihan ekonomi ya, pasca Covid ini ya. Kita juga menjadi atau memiliki momentum pertemuan-pertemuan internasional di Indonesia. Ada MotoGP ya, lalu ada G20, ada pertemuan ASEAN nanti dan seterusnya, yang tentu ini momentum untuk kita juga harus utamakan gitu ya. Satu sisi produk-produk UMKM kita, karena akan banyak orang datang ke Indonesia gitu ya, sehingga nanti produk-produknya semakin diminati, tidak hanya di dalam negeri tapi juga keluar gitu dan seterusnya. Tapi di saat yang sama juga kita tahu kehadiran mereka di Indonesia juga menjadi peluang bagi pelaku-pelaku UMKM kita membangun kemitraan. Jadi bukan hanya produknya yang bisa dibawa, tapi juga bisa membangun kemitraan-kemitraan strategis kan gitu ya. Apakah itu nanti kaitannya dengan investasi, ya, apakah itu nanti kaitannya langsung dengan rantai pasoknya langsung terhubung gitu misalnya dalam kerangka untuk jadi kemitraan dengan model rantai pasok misalnya dan seterusnya, dan ini yang kita harapkan terus bisa dikembangkan dan berkelanjutan. Berarti suatu peluang yang sangat besar ya besar Pak? Besar sekali. Nah, di mana tadi membahas tentang momen di Indonesia saat ini juga, yang di mana ada MotoGP di Mandalika. Kalau tidak salah itu kan Mandalika masuk dalam kawasan ekonomi khusus juga ya Pak? Betul. Nah, betul. Karena Mandalika itu salah satunya Mandalika nih sebagai kawasan ekonomi khusus yang di dalamnya itu terdapat fasilitas untuk UMKM juga. Nah, bagaimana dengan momentum J20 ini khususnya dalam meningkatkan peran UMKM, Pak? Ya, kita sekarang gini ya, pertama ya, memang kita sejak awal ya Pak Menteri mengatakan itu pendekatan dengan UMKM ini tidak boleh lagi modelnya orang per orang sendiri-sendiri, udah nggak mungkin lagi itu. Ya, menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Belajar dengan India misalnya, India itu menetapkan 150 klaster UMKM orientasi ekspor.
ya. Sehingga seluruh instrumen yang diperlukan dalam kerangka untuk ekspor didekatkan di 150 titik. Ya. Nah, dengan sendirinya mereka bisa mendapatkan akses yang lebih luas. Ya, kalau bahan bakunya di sana, olahnya di sana, wah itu kejauhan tuh. Ya, itu akan menjadi rumit, menjadi kompleks dia, high cost dalam rantai produksinya. Nah, tentu kita belajar dari situ. Syukur alhamdulillah nih sekarang kalau kita lihat di dalam konteks pariwisata misalnya kita sudah punya klaster-klaster wisata. Ya, kami sendiri memiliki tugas ya untuk mengembangkan juga klaster UMKM di 10 destinasi wisata kita, termasuk tadi Mandalika itu misalnya. Nah, untuk yang G20 pun sama, saya kira ya pendekatan klaster itu juga kita perlu perkuat dalam kerangka untuk memastikan produk-produk yang akan tampil nantinya itu sudah terkurasi secara volume memadai gitu ya, secara kualitas juga itu baik kan gitu lebih kurang. Nah, inilah yang sekarang kami sedang kurasi. Ya, kami terus kurasi. Kita sudah membuka kesempatan kepada masyarakat kita, kepada pelaku-pelaku UMKM untuk mendaftarkan. Jadi kami untuk 1 tahun ini itu sudah mengumumkan event-event besar, baik yang nasional, regional maupun internasional yang bisa diikuti oleh pelaku-pelaku UMKM kita untuk ikut terlibat. Ya, jadi mereka mendaftar tuh, yang mau ke G20 atau yang mau ke Mandalika, yang mau itu, mereka mendaftarkan produk-produknya, kita lihat. Mana yang kita lihat sudah pas, ya, cocok segmennya cocok gitu ya. Lalu kita hadirkan atau kita libatkan mereka. Yang kurang-kurang kita kurasi sehingga menjadi memadai dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dengan metode inilah kita harapkan tadi ya ini bisa satu sisi ya bisa memantapkan kerja-kerja dari pelaku UMKM kita untuk mendapatkan manfaat dari rangkaian event-event besar di Indonesia termasuk G20, dan di saat yang sama juga kita berharap nantinya ini bisa menjadi atau memastikan ya bahwa momentum presidensi G20 itu ya kita tidak sekedar ikut keramaiannya, tapi juga mendapatkan manfaat lah, gitu ya, sebagaimana yang Presiden harapkan. Gitu. Ya. Oke. Dan tentunya Pak, ini di penghujung acaranya kita, Pak. Karena penjelasan dari Pak Riza Damanik ini sangat komprehensif dan ini patut dan harus diketahui oleh para pelaku UMKM. Dan saat ini Pak, ini salah satu harapan dari Pak Riza Damanik tentang peran strategis UMKM pada momentum presidensi G20. Dan bisa juga momentum bagi UMKM karena Indonesia akan menjadi yang dijelaskan Pak Riza Damanik tadi, event-event besar seperti Piala Dunia U23 gitu. Betul. Nah, ini harapan dari Pak Riza Damanik terhadap pelaku UMKM Pak tentunya. Ya. Saya tentu berharap ya, kita semua berharap ya pelaku-pelaku UMKM kita yang pada tahun atau 2 tahun terakhir ini pastinya tidak mudah situasinya, tapi alhamdulillah kita bisa bertahan dan melewati situasi yang sulit di awal-awal pandemi itu dengan baik. Ya, laporan terakhir saya baca, saya ingat banget tuh di awal-awal pandemi ADB dan Bank Dunia itu memperkirakan lebih dari 50% pelaku UMKM kita akan lumpuh akibat dari pandemi ini. Itu di awal-awal pandemi. Dan saya baca laporan terakhir dari BRI Institute itu menunjukkan bahwa ternyata dari awal pandemi hingga sekarang ya hanya 20% dari pelaku UMKM kita, dan itu sudah mulai pulih juga ya. Sehingga itu menandakan bahwa proses transformasi, proses adaptasi dari pelaku-pelaku UMKM kita itu sangat cepat ya di tengah pandemi ini. Nah, dengan gambaran atau potret semacam itu, saya kira kita patut untuk memaksimalkan ya tahun 2022 ini di tengah momentum G20, MotoGP, dan momen-momen regional maupun internasional lain yang akan ada di Indonesia untuk bisa mendapatkan atau terlibat dalam mendapatkan akses pasar yang lebih besar lagi. Nah, kami sendiri sudah menyiapkan platform-platform yang bisa dimanfaatkan dan sejak 1 atau 2 bulan terakhir ini sudah diumumkan kepada publik. Ya, banyak sekali yang masuk, Mas. Jadi sudah banyak sekali yang masuk dari berbagai provinsi di Indonesia yang ingin sekali. Ada yang ingin terlibat di G20, ada yang mau terlibat di
MotoGP, ada yang mau terlibat di pameran-pameran nasional kita ya dan seterusnya dan tentu kita terus libatkan dan kita kurasi. Ya, kita kurasi. Jadi saya sih sangat menyarankan kepada pelaku-pelaku UMKM kita untuk semakin aktif lagi ya, melihat peluang-peluang yang ini sehingga nantinya cita-cita kita bersama agar UMKM kita itu semakin punya daya saing, daya adaptasi yang kuat gitu ya, itu bisa terwujud dan kita berharap pula ekonomi nasional kita ini segera pulih. Ya. Terima kasih nih Pak Riza Damanik Terima atas kasih. penjelasannya sangat Terima kasih. komprehensif Bapak terkait pelaku UMKM. Dan tentunya harapannya bagi pelaku UMKM memang harus terus berinovasi dan sehingga mengalami perkembangan gitu. Insya Allah. Baik Pak, terima kasih banyak atas kesediaannya dalam program Current Issue kali ini. Semoga publik mendapatkan informasi yang jelas dan bermanfaat, khususnya tentang peran UMKM dalam agenda presidensi G20 tahun 2022 ini. Nah, saya Jaka Herlambang dari Studio Cemara 19 Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube Cemara 19 Channel. Cemara 19 Channel hanya untuk orang-orang yang ingin maju dan hidup damai. Ya. Makasih banyak. Terima kasih ya. Oke.